Episode 8, Mencoba. Melissa sedang terbaring di sofa yang terletak di sebelah ranjang rumah sakit. Ia terus memandangi tubuh ibunya yang terbaring lemas, air matanya menetes ketika membayangkan apa yang akan terjadi bila bunya tiba-tiba tiada nanti. Apakah ia sanggup menjalani kehidupan yang keras ini tanpa sosok ibu yang sangat hebat? Pikirannya kalut tak menentu. Bagaimana ia bisa melunasi hutang ibunya kepada rentenir kemarin, belum lagi hutang kepada Farhat yang sudah membayarkan biaya rumah sakit ibunya. Melissa sudah meminta agar ibunya dirawat di ruangan kelas bawah saja, agar biayanya tidak terlalu besar, namun Farhat tidak mau dan malah menempatkan Nita di ruangan VIP demi kenyamanan dan proses pemulihannya. Andai saja ayah tidak meninggalkan kami, batin Melissa. Air matanya kini tak bisa dibendung lagi, dadanya terasa sangat sesak karena berusaha menahan suara tangis. Di saat mengalami masa sulit Melissa selalu teringat akan kenangan masa kecilnya, di mana keluarga mereka sangat harmonis. Saat Melissa kecil, ia merupakan orang yang paling dekat dan paling disayang oleh ayahnya. Rasa cinta Melissa terhadap ayahnya sangat tak terukur. Selama 10 tahun, Melissa mengalami patah hati yang amat sangat menyakitkan baginya. Ayahnya adalah cinta pertama bagi Melissa, tapi di usianya yang baru menginjak 9 tahun ia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya berselingkuh dengan wanita lain dan meninggalkan mereka tanpa kabar selama bertahun-tahun. Sejak saat itu kehidupan mereka hancur. Setiap menjelang tidur Melissa selalu menangis meratapi kehidupannya yang pahit. Ia sangat merindukan ayahnya, ia sangat berharap ayahnya kembali pada mereka, tapi di sisi lain ia sangat membenci ayahnya karena telah mengkhianati mereka, dan yang lebih membuat Melissa iri dan cemburu adalah ayah mereka menikahi janda anak 3, ya, ayahnya tidak menafkahi lahir dan batin mereka tapi malah merawat dan membesarkan anak yang bukan darah dagingnya. Pagi tiba. Setelah mengantar adik bungsunya ke sekolah, Dika datang ke rumah sakit untuk bergantian menjaga ibunya. Ia juga menyuruh Melissa untuk pulang dan istirahat karena kebetulan Dika sedang tidak ada kelas. Setelah sarapan dan mandi, Melissa sudah terlihat mengenakan setelan formal karena setelah semalaman berpikir panjang lebar ia memberanikan diri untuk bekerja di perusahaan Farhat. Tidak ada salahnya juga dia mencoba, siapa tahu rezekinya ada di sana. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi kepada perusahaan dan juga toko-toko yang dikirimnya lamaran tak kunjung memanggilnya untuk bekerja. Saat ini keluarganya benar-benar terhimpit ekonomi. Jadi dia mengesampingkan dulu rasa takutnya kepada Farhat. Beruntung bulan ini sedang ada perekrutan besar-besaran, jadi mereka yang ingin mendaftar tinggal langsung membawa formulir dan langsung mengantri untuk diwawancara. Wah, Om Farhat benar-benar hebat, gumam Melissa. Ia tercengang di depan gedung pencakar langit yang sangat megah dan mewah itu. Sesaat ia merasa minder karena melihat banyaknya orang yang akan mendaftar di perusahaan raksasa tersebut, apalagi ia hanya lulusan SMA. Tentu saja saingannya tidak sepadan dengan mereka yang kebanyakan anak kuliahan. Melissa segera masuk dan mengisi data terlebih dulu, baru mengambil nomor antrian. Walaupun Melissa datang sangat awal, ramainya orang yang juga mendaftar membuat dirinya mendapatkan nomor antrian ke-370. Apa aku pulang saja ya, gumamnya. Ia takut ini semua akan sia-sia saja. Tidak, kau harus mencoba. Tukasnya menyemangati diri sendiri. 4 jam berlalu. Penampilan Melissa sudah berantakan, ditambah mulutnya yang tak bisa berhenti menguap membuat wajahnya semakin terlihat lesu. 370, 371,372, panggil seorang sekretaris cantik dari depan kantor wawancara. Perekrutan ini ditangani langsung oleh presdir perusahaan yang tak lain adalah Farhat. Ia juga didampingi oleh manajer dan direktur yang sudah andal dalam mengenali potensi seseorang. Tujuan perekrutan massal ini adalah memberikan peluang bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan. Oleh karena itu mereka tidak mengecualikan lulusan SMA, sederajat. Farhat mengangkat kepalanya,
Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Melissa sudah duduk di depannya, ia langsung berdiri dan menghampiri Melissa. "Ikut saya sebentar," ujarnya setengah berbisik kepada Melissa, dengan wajah kaku. Melissa pun menuruti perintah Farhad. Farhad mengajak Melissa berbicara di luar. "Farhad, kenapa kamu ke sini?" "Melissa, mau kerja ngelamar kerja Om." Pak." Melissa sangat gugup saat itu. "Farhad, iya Om tahu, maksud Om kenapa nggak kabarin Om dulu? Biar kamu nggak usah ikut wawancara, Om pasti langsung menerima kamu." "Melissa nggak mau kayak gitu Om." Pak, kesannya jadi nggak adil sama mereka yang juga udah berusaha ke sini," balas Melissa dengan wajah polosnya. "Hehuf, ya sudah kalau itu mau kamu, tapi Om pasti akan bantu sebisa mungkin," ucap Farhad pasrah dengan keputusan yang dibuat Melissa. "Melissa, terima kasih Om, panggil senyaman kamu aja." Farhad tersenyum manis, sehingga membuat jantung Melissa berdebar tak karuan. "Aku harus meloloskannya, dengan begitu aku bisa melihatnya setiap hari," gumam Farhad. Sepertinya ia sangat senang dengan kedatangan Melissa di kantornya. Proses wawancara pun berlangsung. Manajer dan Farhad selaku presidir telah menanyakan beberapa hal mendasar mengenai efektivitas menangani konsumen dan hal lainnya. Dua peserta lainnya begitu mudah menjawab pertanyaan tersebut, karena mereka merupakan lulusan universitas, sementara Melissa hanya diam, ia tidak mengerti sama sekali mengenai pertanyaan tersebut. Tapi kembali lagi, perekrutan ini bukan tentang siapa yang paling hebat dalam hal pendidikan, namun mereka yang akan diterima adalah yang juga punya etika dan simpati serta memiliki potensi kinerja yang bagus.